Shalom semuanya, kembali menyapa Anda di program Bible Everyday. Kita akan belajar di Yeremia pasal yang ke-51. Masih mengenai Babel dan hukuman yang menimpa Babel. Seperti yang kita sudah pelajari kemarin, bahwa Babel termasuk salah satu bangsa yang kuat. Karena Babel adalah alat di tangan Tuhan. Untuk apa? Untuk menghajar, untuk mendisiplin umat Tuhan bahkan. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-20, di sini jelas sekali digambarkan bahwa Babel itu alatnya Tuhan. Ayat 20, engkau tadinya adalah palu godam bagiku, senjata perang. Dengan engkau aku menghancurkan bangsa-bangsa, dengan engkau aku memusnahkan kerajaan-kerajaan, dengan engkau aku menghancurkan kuda pengendaranya, dan dengan engkau aku menghancurkan kereta dan penunggangnya, dan seterusnya. Tuhan bahkan menggambarkan Babel itu seperti palu godam, senjata perangnya Tuhan. Untuk apa? Untuk menghancurkan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa yang angkuh, bangsa-bangsa yang sombong. Itu semuanya dikalahkan oleh bangsa Babel. Tuhan ingin memberikan pelajaran lewat Babel. Tapi rupanya Babel ini seperti yang kita bahas di hari kemarin, alat yang kebablasan, merasa menjadi kuat, merasa bisa menaklukkan bangsa-bangsa, maka Babel pun menjadi sombong. Dan itulah awal di mana Tuhan akhirnya menghukum Babel sendiri. Juga hukuman itu menimpa tak lepas daripada Tuhan mengingat bangsa Yehuda. Memang di sini kita melihat seperti sebuah paradoks. Babel menjadi alat di tangan Tuhan untuk menghukum bangsa Yehuda atau bangsa Israel. Dan Tuhan menghukum Babel karena Babel menghukum Yehuda atau berperang melawan Yehuda. Jadi sepertinya sulit dipahami bagaimana mungkin Tuhan justru menghajar bangsa yang semula dipakai menjadi alatnya. Coba kita baca ayat yang ke-24. Namun aku akan membalaskan kepada Babel dan kepada segenap penduduk negeri orang Kasdim segala kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap Sion di depan matamu sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Jadi memang sepertinya aneh. Kita memang sulit untuk memahami. Kok bisa Tuhan pakai Babel untuk menghukum Israel? Tapi Tuhan juga menghukum Babel karena Babel menyerang Israel. Jadi rasanya sulit untuk dipahami. Tapi itulah Tuhan. Tuhan menunjukkan bahwa bagaimanapun juga bangsa pilihannya, umat Yehuda adalah bangsa yang disayangi, biji mata Allah sendiri. Jadi barang siapa mengusik biji mata Allah, mereka juga tidak luput daripada hukuman Tuhan. Lalu bagaimana cara Tuhan menghukum Babel? Ayat yang ke-11. Lancipkanlah anak-anak panah, siapkanlah perisai-perisai. Tuhan telah membangkitkan semangat raja-raja Media, sebab rencananya terhadap Babel ialah untuk memusnahkannya. Itulah pembalasan Tuhan, pembalasan karena bait sucinya. Seperti kita tahu bahwa Babel itu meruntuhkan bait suci, perkakas semuanya dijarah oleh bangsa Babel. Rupanya itu yang membuat Tuhan murka. Makanya Tuhan memakai raja-raja Media untuk gantian menyerang Babel. Ayat 12. Angkatlah panji-panji terhadap tembok-tembok Babel, perkuatlah penjagaan tempat kalah orang-orang jaga, persiapkanlah penghadangan, sebab Tuhan telah merencanakan dan melaksanakan juga apa yang diancamkannya terhadap penduduk Babel. Kita juga perlu menggarisbawahi ayat ini. Apapun yang Tuhan rencanakan pasti terlaksana karena Tuhan sendiri yang melakukannya. Termasuk Babel ini dihukum, itu juga bagian daripada rencana Tuhan juga. Ayat ke-15. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan bijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Ayat ini hendak menyatakan kepada kita semuanya, di atas semuanya itu Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Di atas semuanya itu Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Di atas semuanya itu Tuhan yang merencanakan dan Tuhan yang melakukannya. Maka janganlah ada satu pun juga dari antara kita yang menjadi sombong
dan merasa semuanya karena campur tangan kita semata. Tuhan merencanakan dan Tuhan yang melakukan. Dan kita percaya bahwa Tuhan selalu punya rancangan yang baik buat anak-anaknya. Karena bukankah firman Tuhan dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Berarti kalau Tuhan merancangkan hal yang baik kepada Anda, Tuhan punya rancangan damai sejahtera di dalam hidup Anda, Tuhan juga yang akan membuat Anda mengalami hal itu. Tuhan sendiri yang akan mewujudkan bagi Anda. Karena itu taruh iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Tidak ada ruginya mengandalkan Tuhan. Sebab orang yang mengandalkan Tuhan akan hidup di dalam rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan selalu indah pada akhirnya. Tuhan berkati.